1 minggu yang lalu kita bicara tentang crude oil yang kemungkinan masih memiliki dampak untuk penurunan di bawah level $70. Dan tebak, ternyata malam tadi sampai hari ini kita sudah mendapatkan crude oil di bawah level $70. Ada apa kira-kira gerangan? Dan faktor apa saja yang menggerakkan market tadi malam sampai pagi ini? Oke, ini yang akan kita coba lihat dan berikut ulasannya. Economic data sudah sampai sejauh ini adalah pernyataan dari Andrew Bailey atau Gubernur BOE Andrew Bailey. Dan itulah yang membuat kenapa Pausling sepertinya ogah untuk mengalami kenaikan, termasuk juga kembali mengalah terhadap penguatan US dollar. Dan kali ini US dollar menang terhadap beberapa mata uang asing. Nah, tapi permasalahannya adalah data ADP tadi malam sebetulnya tidak bagus-bagus banget. Bahkan kecenderungannya berada di bawah ekspektasi, jauh di bawah ekspektasi. 103 versus 130. Agak berbalik ya angkanya, tapi ya itulah kenyataannya. Nah, tapi jangan senang dulu. Karena dolar mengalami penguatan bukan karena US Treasury yang mengalami kenaikan, melainkan justru mereka berlawanan arah. Jadi apa gerangan yang membuat dolar mengalami penguatan? Nah, terkait dengan data utama pekerjaan, yaitu ada 3 kompleks data yang memang harus kita cermati. Sampai tadi malam kita sudah dapatkan data ADP. Padahal kemarin kita sudah sempat bahas, tidak ada korelasi apapun, tapi memang kenyataannya bisa saja terjadi secara kebetulan, di mana data George Job Openings di hari Selasa kemarin yang relatif lebih lemah, lalu kemudian juga menciptakan rekor terendah sejak tahun 2021, dan bahkan tadi malam ADP Employment juga mencatatkan penurunan di level 103.000. Jadi dua indikator ini ternyata sama-sama rendah. Apakah mungkin nanti di hari Jumat non-farm akan mulai penurunan juga? Sepertinya market mulai menandakan atau membaca kisi-kisi dari kedua data tersebut. Bisa saja kalau misalnya kita dapatkan data klaim pengangguran mingguan nanti malam, kecenderungannya adalah relatif lemah dalam artian mungkin berada di lonjakan 220.000 kembali, maka kemungkinan itu akan menggenapi apa yang dipikirkan oleh market, yaitu non-farm payroll ada kemungkinan akan mengalami pelemahan. Nah, itulah yang akan disambut dengan euforia, dan itulah yang tercatat sampai saat ini setidaknya kepada outlook dari komoditi emas. Nah, cuman sayangnya memang kita tidak melihat hal tersebut pelemahan US dollar, karena US dollar memiliki pandangan lain kaitannya dengan anjloknya US Treasury yield dan juga dibarengin dengan anjloknya yield secara global. Dan itulah yang membuat kenapa US dollar-nya tetap bersikukuh, tetap sangat kuat. Tapi sejauh ini mungkin kita tidak akan melihat hal tersebut, terutama kaitannya dengan besok malam non-farm payroll. Jadi penentunya tetap non-farm payroll itulah yang utama. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kalau kita lihat dari kondisinya, yang menjadi penggerak market adalah ketiga hal ini. Terutama untuk Katsuo Ueda, Gubernur Bank Sentral Jepang, yang baru saja muncul pagi tadi, dan itulah yang menggerakkan kenapa USD Japanese Yen kembali turun ke level 146.50-an. Tapi sayangnya, kita belum dapat tanda-tanda apakah dia akan memberikan pengumuman yang relatif menggembirakan apa tidak. Nah, skip terlebih dulu, kita lihat dari US Treasury yield dan juga beberapa yield lainnya. Kawasan Eropa juga mengalami penurunan, dan secara global sebetulnya yield atau imbal hasil obligasi dari beberapa negara, dari beberapa pemerintahan mengalami penurunan. Artinya di sini ada minat terhadap surat utang negara dari beberapa kawasan, tapi yang dilirik adalah Amerika. Kenapa Amerika? Karena kondisi data ekonomi menunjukkan bahwa kondisi mereka jauh lebih baik daripada Eropa ataupun Inggris, dan juga mungkin beberapa negara lainnya. Itulah sebabnya kenapa US dollar cenderung menguat ketimbang melemah. Padahal kita tahu kalau US Treasury mengalami penurunan, harusnya dolar pun akan mengalami penurunan, tapi itu tidak terjadi. Nah, yang kedua adalah terkait dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Andrew Bailey. Dan ini juga memberikan dampak negatif terhadap keyakinan pasar yang sangat mengharapkan bahwa BOE harusnya masih tetap menaikkan suku bunga. Ternyata Bailey mengatakan hal lain, yaitu terkait dengan kemungkinan suku bunga akan tetap stay di angka yang saat ini terjadi. Ya, saya rasa ini yang akan menjadikan catatan tambahan bahwasannya kita mendapati BOE mungkin tidak akan menaikkan suku bunga. Mereka akan tetap mempertahankan, dan itu berarti pertemuan minggu depan pun akan sangat seru. Baik Fed ataupun BOE diperkirakan akan mempertahankan suku bunga. Nah, terakhir adalah Katsuo Ueda. Ternyata dia memberikan harapan ataupun bahkan memberikan penekanan. Kondisi untuk saat ini sangat memungkinkan bahwa ekonomi untuk Jepang itu sebetulnya dipicu dengan beberapa stimulus yang memang sudah dilakukan sepanjang kasus COVID kemarin. Dan saat ini
mereka melihat kondisi dari kebijakan moneter ini masih tetap akomodatif, jadi tidak ada tanda-tanda untuk merubah segera kebijakan tersebut. Dan itulah yang harusnya direspon dengan USD Japanese Yen mengalami kenaikan. Tapi disitulah letaknya, pernyataan dari Coach Ueda ternyata ada hal yang mencerminkan atau menegaskan kembali, bahkan ditangkap sebagai kisi-kisi ataupun petunjuk bagi pasar, yaitu keinginan dari Coach Ueda untuk melihat upah atau tingkat upah mengalami pertumbuhan ataupun kenaikan. Dan juga dibarengi dengan inflasi yang mungkin tidak perlu 2%, tapi minimal sekitar 2%. Artinya, mungkin saya menangkapnya 2,2, 2,5, atau bahkan 2,7 pun setidaknya itu stabil ataupun konsisten disertai dengan kenaikan upah yang juga konsisten, maka kemungkinan itu yang akan membuat Bank of Japan bisa segera beralih dari suku bunga negatif. Ya, kita tinggal tunggu saja kebijakan fiskal di tahun depan, yaitu kurang lebih di bulan Maret ataupun bulan April. Kisi-kisinya kurang lebih di area tersebut. Tapi hal ini justru memberikan harapan bagi pasar tanpa perlu melihat adanya intervensi mata uang. Nah, ini berarti double combo menurut saya untuk USD Japanese Yen. Kenapa? Karena pertama, US Treasury-nya mengalami penurunan akibat data-data ekonomi tentunya dari Amerika yang relatif lebih lemah, dengan harapan bahwa Fed akan segera mengakhiri siklus kenaikan. Yang kedua adalah dari faktor internal, yaitu terkait dengan pernyataan dari Katsuo Ueda. Nah, ini yang cukup menarik. Posisi dari crude oil ternyata mengalami penurunan. Tapi tenang, ini bukan karena Katsuo Ueda, bukan juga karena Bailey. Tapi salah satunya, menurut saya ini masih dampak kepada suramnya ekonomi China. Ya, kaitannya dengan tingkat permintaan dan juga kekhawatiran terkait dengan pertumbuhan ekonomi global. So, inilah yang membuat kenapa harga minyak mentah berjangka anjlok di bawah level $70. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan lihat ini adalah kesempatan atau justru masih harus menahan diri? Dan semua itu masih harus tetap melihat dari kondisi-kondisi tertentu terkait dengan data ekonomi. Tapi menurut saya yang paling menjadi pemicu adalah setidaknya ada simbol ataupun sinyal dari China. Kalau China memberikan kisi-kisi ataupun petunjuk bahwa mereka akan mendukung ekonomi atau setidaknya untuk membangkitkan ekonomi mereka, maka ada harapan tingkat permintaan itu akan tumbuh kembali karena roda pemerintahan ataupun roda ekonomi dalam hal ini akan berjalan kembali. Dan ya, kita bisa lihat dari beberapa hal termasuk data-data ekonomi China. Nah, tapi perkiraan itu adalah kita lihat dari kebijakan pre-BOC. Nah, tapi untuk sementara ini kelihatannya faktor supply sudah dikurangi, bahkan bisa dibilang pasokannya relatif berkurang untuk saat ini. Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah tingkat permintaan, dan itulah yang menjadi clue tambahan untuk kita. Supply sudah berkurang, otomatis yang harus di-trigger ataupun yang dipicu adalah tingkat permintaannya. Kalau misalkan tingkat permintaan atau dalam hal ini mungkin dipicu oleh kekhawatiran terhadap pertumbuhan global itu mulai berkurang, maka ada harapan minyak kembali rebound. Bahkan mungkin saja di awal tahun depan. Nah, untuk economic data untuk hari ini kita akan fokus malam nanti adalah klaim pengangguran mingguan dari Amerika, dan tetap catatannya adalah butuh data yang relatif lebih lemah. Itu berarti tingkat pengangguran yang harus atau klaim pengangguran yang relatif lebih tinggi. Kalau misalkan lihat itu berarti dolar akan kembali melemah, setidaknya mungkin beberapa poin, tapi itu adalah kesempatan yang cukup bagus supaya US Treasury tetap turun sehingga emas memiliki kemampuan ataupun ya mungkin terpicu untuk tembus level katakanlah 2048 kembali. Dan itulah pemicu yang paling pantas juga, termasuk salah satunya adalah untuk harapan terkait minggu depan. Nah, tapi juga di sore hari jangan lupakan dengan data-data dari Eropa, karena kita akan dapatkan data GDP Eropa. Kalau datanya positif, saya rasa ada kesempatan euro akan rebound, tapi dengan catatan pula bahwa outlook-nya masih tetap negatif, karena diharapkan ECB untuk memangkas suku bunga. Bahkan katanya ada pandangan bahwa ECB akan memangkas suku bunga lebih cepat daripada Federal Reserve di tahun depan. Inilah yang menjadi faktor penekan penting bagi mata uang euro. Ya, jadi faktor penggerak penting dari USD Japanese Yen, lalu kemudian juga crude oil, dan juga singgungan terkait dengan apa yang terjadi pada China. Itulah faktor-faktor yang menentukan sentimen market berikutnya, termasuk jangan lewatkan beberapa data ekonomi berikutnya dan termasuk non-farm payroll besok. Karena itu yang paling penting, yang paling utama untuk figur ataupun keputusan FOMC minggu depan.